Kisah tentang sebuah rumah sederhana yang ada di Betania, yaitu rumah Marta dan Maria. Di sana Yesus disambut oleh kedua perempuan tersebut. Tadi kita mendengar Injil ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, dia singgah sebentar ke rumah Marta dan Maria. Marta ketika itu dia begitu sibuk melayani para tetamu, melayani Yesus, melayani para murid dan rombongan-rombongan yang lain yang mungkin mengikuti Yesus ketika itu untuk pergi ke Yerusalem. Mungkin Marta pada waktu itu dia sibuk menyiapkan makanan, membersihkan rumah, memenuhi keperluan tamu-tamu yang datang. Sementara Maria hanya duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan pengajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-muridnya dan rombongan-rombongan yang ketika itu mengikuti dia. Bayangkan sejenak saudara-saudari, suasana yang terjadi ketika itu. Marta melihat, dia melihat Maria hanya duduk santai di depan Yesus. Sementara dia sendiri mungkin lelah, mungkin penat dalam hal melayani para tamu. Maka dengan sedikit kesal Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri?" Tapi apa kata Yesus? Yesus menjawab dengan lembut, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan berbagai hal. Hanya satu saja yang perlu Marta. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya." Saudara-saudari terkasih, kisah Maria dan Marta ini sering kita dengar dalam Injil. Secara khusus pada hari ini dalam Injil Lukas. Tetapi mungkin setiap kali kita membacanya, kita mendengar dan merenungkannya, ada selalu saja pelajaran baru yang dapat kita terapkan dalam hidup kita. Mungkin kita juga seperti Marta. Kita sibuk dengan banyak hal, bahkan mungkin kita sibuk sekali dalam melayani. Kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita ingin memberikan yang terbaik mungkin kepada keluarga kita. Kita ingin memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Namun di balik semuanya itu, Yesus hari ini dia mengingatkan kita untuk tidak lupa akan yang paling penting, yang menjadi sumber kekuatan kita, yaitu apa? Duduk diam di hadapan Yesus dan mendengarkan Dia. Hari ini kita berbicara tentang orang-orang muda, tentang kaum muda sebagai pembawa harapan. Kita diajak untuk melihat diri kita sendiri. Kaum muda, orang-orang muda adalah kekuatan besar bagi gereja dan juga bagi dunia. Orang-orang muda ini penuh dengan semangat, sangat kreatif. Ya, orang-orang muda ini, dan mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Banyak kaum muda yang aktif dalam pelayanan, baik sebagai anggota choir, sebagai altar server, mungkin sebagai pemusik, sebagai animasi kelompok, kategorial, dan lain-lain. Ini luar biasa, saudara-saudari terkasih. Kaum muda ini adalah sebagai, dalam tanda kutip, sebagai Marta. Sebagai Marta modern yang ingin melayani Tuhan dengan segenap tenaga mereka. Tetapi menjadi pembawa harapan tidak cukup hanya dengan bekerja, tidak cukup hanya melayani.
Ada satu hal yang sering terlupa, mendengarkan Tuhan. Tanpa doa, tanpa duduk diam di depan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maria dalam Injil hari ini, pelayanan kita, pekerjaan apapun yang kita lakukan akan menjadi kosong. Kita cepat menjadi lelah, kita cepat penat, cepat marah, mungkin kita cepat kecewa ketika apa yang kita lakukan baik dalam pekerjaan kita maupun dalam pelayanan kita tidak dihargai. Itulah sebabnya Yesus berkata, Maria telah memilih yang terbaik, duduk di kaki Tuhan mendengarkan sabdanya. Karena itulah sumber kekuatan untuk menjadi pembawa pengharapan. Di zaman ini saudara-saudari terkasih, orang-orang muda, kaum muda menghadapi banyak sekali tantangan. Zaman kita sekarang adalah zaman digital yang serba cepat, sering membuat hati gelisah. Media sosial penuh dengan berita yang baik, tapi juga media sosial penuh dengan berita yang kurang baik, memecah belahkan. Apalagi tekanan dalam pergaulan, dan kadang merasa kesepian yang mendalam meski dikelilingi oleh banyak kawan-kawan di dalam online misalnya. Di tengah situasi seperti ini, disinilah kaum muda, orang-orang muda ditentang untuk apa? Ditentang untuk menjadi cahaya. Mereka dipanggil untuk menjadi garam dan cahaya kepada sesama. Tetapi bagaimana dapat menjadi pengharapan kalau hati mereka sendiri selalu gelisah? Jawabannya hanya satu, yaitu kita lihat sikap Maria hari ini. Duduk di kaki Yesus mendengarkan dia, membiarkan sabdanya memenuhi hati supaya kegelisahan itu hilang. Santa Ana yang kita kenangkan dalam novena kita pada hari yang ketiga ini juga menjadi teladan bagi kita semua. Santa Ana bukan seorang muda, kita tahu. Bukan seorang muda saat melahirkan ibu Tuhan kita, Bonda Maria. Tetapi hidupnya menjadi sumber harapan bagi generasi kita dan juga generasi berikutnya. Dengan kesetiaan dan doa, Santa Ana mendidik Maria dalam iman yang mendalam. Dari sana lahirlah Bunda Maria, seorang perempuan yang membawa Yesus sebagai sang harapan bagi dunia. Bayangkan jika Santa Ana tidak setia. Mungkin sejarah keselamatan yang terjadi saat ini berbeza. Begitu besar pengaruh hidup seseorang yang mau mendengarkan Tuhan. Demikian juga kaum muda zaman sekarang, saudara-saudari, mereka dipanggil untuk membawa harapan bukan saja bagi keluarga, juga bagi gereja dan juga bagi masyarakat. Bukan hanya dengan hal-hal besar, tetapi semua dimulai melalui hal-hal yang kecil dan hal-hal sederhana. Menyapa sahabat kita yang mungkin dalam keadaan bersedih, mendengarkan mereka yang perlu untuk didengarkan, mendoakan mereka, memberikan pesan positif kepada sesama teman, hal-hal kecil. Saudara-saudari terkasih, dulu Paus Francis, Bapak Suci kita, dia pernah berkata tentang orang-orang muda ini. Dia bilang, kaum muda bukan hanya masa depan gereja, tapi kaum muda, orang-orang muda juga menjadi masa kini bagi gereja. Tuhan memanggil kaum muda untuk menjadi pembawa harapan mulai dari sekarang. Jadi harapan itu bukanlah sebuah teori, tetapi harus nampak dalam cara hidup
dalam cara berbicara, dalam cara melayani. Maka itu saudara-saudari, mari kita belajar dari Maria untuk duduk di kaki Yesus pertama-tama. Mari kita belajar dari Marta juga untuk melayani dengan sukacita. Dan mari kita belajar dari Santa Ana yang setia berdoa demi generasi masa depan. Maka dengan cara ini kita semua, dan terutama untuk hari ini, highlight bagi orang-orang muda, dapat menjadi pembawa pengharapan yang sejati kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada keluarga, kepada gereja, dan juga kepada masyarakat. Ingat, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah pertama-tama kita harus meneladan seperti Maria, mendengarkan dulu Yesus, mendengarkan sabdanya, dan barulah kita bertindak seperti yang dilakukan oleh Marta, melayani sesama. Tuhan memberkati.